Dah. Oke. Got it. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai laporan audit permasalahan Hotel Aston Inn Mataram yang berlokasi di Jalan Panca Usaha nomor 1 Mataram. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Indah Faris Novia Safitri, dan yang kedua Muhammad Yusuf Novrian, dan yang ketiga Galuh Prakasiwi, dan Indah Komalasari, dan terakhir adalah Firha Cehan. Untuk materi pertama mengenai Hotel Aston Inn Mataram akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Yusuf Novrian. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Hotel Aston Inn Mataram merupakan salah satu hotel berbintang 3 yang berlokasi di Jalan Panca Usaha nomor 1 Mataram. Didirikan pada tahun 2016 di bawah manajemen Archipelago. Tujuan dan didirikan perusahaan adalah membangun usaha penginapan yang nyaman bagi para pengunjung. Hotel Aston Inn Mataram yang pertama itu terdiri dari 130 kamar yang terdiri dari 3 tipe kamar, yaitu kamar superior jumlahnya 122 kamar, kamar deluxe jumlahnya ada 4, dan kamar suite jumlahnya ada 4. Dan masing-masing kamar memiliki fasilitas seperti free wifi, LCD TV, kopi, dan teh minibar, serta safe deposit box. Yang kedua, Lumbung Restoran merupakan salah satu tempat yang menyediakan makanan dan minuman yang memiliki berbagai pilihan menu Indonesia dan internasional yang termasuk menu Indonesia seperti makanan khas Lombok dan menu internasional seperti makanan Eropa. Dan juga melayani bentuk buff dan ala cafe. Restoran ini dibuka dari pukul 6 sampai dengan 11 malam dengan kapasitas 120 orang. Yang ketiga itu ada pool bar sebagai salah satu tempat yang menyediakan berbagai minuman beralkohol dan makanan tambahan yang lainnya seperti fresh franchise for. Pool bar buka setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 11 malam dengan kapasitas 80 orang. Yang terakhir itu ada meeting room yang terdiri dari jumlah ruangan yang terdiri dari 7 ruangan seperti Sembalun Ballroom, Senggigi Ballroom, Sekotong Meeting Room, Semeti Meeting Room, Seger Meeting Room, Stanggi Meeting Room, dan terakhir ada Sire Meeting Room, yang masing-masing room memiliki kapasitas 30 sampai dengan 240 orang. Baik, terima kasih Muhammad Yusuf Novrian. Selanjutnya untuk struktur organisasi dan audit akan disampaikan oleh teman saya, Firha Cehan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur organisasi yang berada di Hotel Aston Inn Mataram, yang pertama adalah General Manager, turun kepada HR Manager, Chief Accounting, Senior Sales Manager, Front Office Manager, FB Manager, Executive Staff, Executive Housekeeper, dan Chief Engineering. Next. Audit pemasaran. Tujuan yang pertama, menilai aktivitas pemasaran yang ada di perusahaan sudah efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Yang kedua, memberikan berbagai saran perbaikan atas kelemahan aktivitas pemasaran yang ditemukan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya mengenai aktivitas pemasaran akan disampaikan oleh teman saya, Galuh Prakasiwi. Baik, sekarang aktivitas pemasaran dalam Hotel Aston Inn, yaitu aktivitas promosi yang pertama. Bagian promosi yang dimaksud adalah untuk memperkenalkan hotel kepada masyarakat melalui produk yang dibuat oleh hotel seperti sales yang memperkenalkan fasilitas yang ada di hotel untuk mendatangkan tamu menginap dan menggunakan fasilitas yang ada di Hotel Aston Inn Mataram. Yang kedua yaitu ujung tombak perusahaan. Sebagai ujung tombak perusahaan adalah standar dari keberhasilan usaha dalam meraih penjualan produk hotel yang dilakukan oleh seorang sales dalam proses penjualan dan pemasaran produk, seperti kamar dan ruang meeting yang dilakukan di luar hotel dan ditawarkan kepada masyarakat agar menarik minat konsumen untuk datang ke hotel. Yang ketiga yaitu penawaran hotel. Pemasaran untuk penawaran hotel, Hotel Aston Inn Mataram menawarkan fasilitas akomodasi melalui digital marketing seperti website dan promo di aplikasi seperti Traveloka. Ini menjadikan calon pengunjung memiliki gambaran terlebih dahulu mengenai hotel dan mengetahui apa saja kelebihan hotel sehingga tertarik untuk berkunjung. Nah, untuk evaluasi kinerja pemasaran sebagai evaluasi kinerja pemasaran seperti memantau kembali kinerja pemasaran dalam kegiatan pemasaran hotel untuk mengetahui peningkatan penjualan produk hotel seperti kamar dan ruang meeting yang dilihat tiap bulannya. Melalui kegiatan sales call untuk pergi ke suatu perusahaan untuk menjalin kerjasama dalam hal melakukan kegiatan pertemuan dan menginap di Hotel Aston Inn Mataram. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi berikutnya mengenai hasil audit akan disampaikan oleh teman saya, Firha Cehan.
Oke, untuk hasil audit yang diterima, kondisi yang pertama itu ketika menerima informasi tentang tamu yang akan melakukan kegiatan pertemuan di hotel harus dipahami. Tetapi di sini ada yang masih menerima informasi tanpa dipahami yang menyebabkan revisi dalam pembuatan banquet event order. Yang kedua, pada saat tamu datang ke hotel karena ingin bertemu dengan sales marketing, tetapi sales sibuk dengan urusannya sendiri. Dan pada akhirnya tamu menunggu di lobi dan marah-marah karena salesnya lama menemui tamunya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai rekomendasi dari kami akan disampaikan oleh teman saya Indah Komalasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini rekomendasi yang dapat hotel memberikan yaitu berdasarkan hasil audit yang dilakukan, menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, kelemahan yang terjadi karena tidak adanya organisasi pemasaran yang dibuat secara memadai. Yang kedua, kelemahan terjadi karena tidak adanya orang-orang yang ditugaskan khusus untuk memperoleh dan menyebarkan informasi pemasaran. Yang ketiga, kelemahan yang terjadi karena tidak adanya kebijakan promosi yang dilakukan secara terus-menerus. Next. Nah, atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah-langkah perbaikan yang bisa diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Yang pertama, Hotel Aston Inn Mataram harus mempunyai organisasi pemasaran yang memadai, walaupun hanya dibuat dalam susunan yang sederhana, sehingga segala aktivitas pemasaran berjalan lebih efektif dan efisien, karena dikerjakan dan dipandu oleh pegawai-pegawai yang memang ahli di bidangnya dan tidak ada tumpang tindih wewenang, tanggung jawab, dan tugas pada pemimpin cabang. Yang kedua, Hotel Aston Inn Mataram harus mempunyai orang-orang yang ditugaskan khusus untuk memperoleh informasi pemasaran, sehingga informasi pemasaran yang didapat bisa lebih akurat dan tepat waktu. Dan Hotel Aston Inn Mataram tidak tertinggal dari hotel-hotel lainnya. Nah, yang ketiga, promosi dan periklanan melalui koran lokal dan radio lokal dilakukan tidak hanya saat musim liburan saja, dan menambah media promosi dan pengiklanan lewat televisi lokal yang ada di Lombok, misalnya Lombok TV, dan pemasangan baliho di tempat-tempat yang strategis, sehingga hasil dari promosi dan periklanan bisa lebih optimal dan keberadaan Hotel Aston Inn Mataram dan fasilitas-fasilitas yang dimiliki banyak diketahui oleh masyarakat. Next. Keputusan untuk melakukan perbaikan atas kelemahan ini sepenuhnya ada pada manajemen. Tetapi jika kelemahan ini tidak segera diperbaiki, kami mengkhawatirkan terjadi akibat yang lebih buruk pada manajemen pemasaran di masa yang akan datang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman sudah menyampaikan materinya. Sekian untuk presentasi kami kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.